Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3 tema 7. Di subtema 3, Perkembangan Teknologi Komunikasi. Di pembelajaran 1 kali ini kita akan belajar mengenai sejarah komunikasi. Ini ada di halaman 116 sampai dengan 120. Yuk dukung terus channel Karina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Karina ucapkan terima kasih banyak ya. Kita lihat yuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan membaca teks bacaan tentang sejarah komunikasi, adik-adik dapat mengidentifikasi kalimat utama tiap paragraf dari suatu bacaan dengan tepat. Yang kedua, dengan menemukan kalimat utama dari tiap paragraf, adik-adik dapat mengidentifikasi ide pokok dari suatu bacaan dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati teks bacaan tentang sejarah komunikasi, adik-adik dapat menemukan kosakata baru tentang perkembangan teknologi komunikasi dengan benar. Yang keempat, dengan mencari arti kata terkait perkembangan teknologi menggunakan kamus, adik-adik dapat menggunakan kosakata tersebut dalam sebuah kalimat dengan tepat. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Ayo kita mulai adik-adik. Ini ada di halaman 116 ya. Nah, di subtema 3 ini kita akan belajar perkembangan teknologi komunikasi. Seperti kita lihat di sini ya, ada banyak sekali komunikasi yang saat ini sudah ada sejak zaman dahulu hingga dengan sekarang. Kita baca dulu yuk. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah teknologi komunikasi makin berkembang. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup makin berarti. Nah, kita lihat di sini ada Siti, Dayu, dan Lani ya. Lalu ini ada siapa ya adik-adik? Tukang pos ya, Bapak Pos. Nah, kita lihat di sini. Sore hari Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Saat ini kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Nah, kita akan baca teks berikut ya adik-adik. Nah, kita lihat di sini adik-adik. Saat ini teknologi sudah berkembang dengan sangat pesat ya, seperti ibunya Siti di sini. Dengan memesan menggunakan pesan singkat saja pada ponselnya, sudah bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke tokonya. Ya, keren banget ya adik-adik ya. Nah, kita lihat dulu yuk sejarah komunikasinya. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk menyampaikan tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong juga dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran.
Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Nah, itu dia ya adik-adik bacaan tentang sejarah komunikasi, ya. Nah, kita lihat yuk apakah kamu masih ingat tentang kalimat pokok pada setiap paragraf. Nah, kita lihat ya. Di sini Karina sudah menuliskan paragraf kalimat utama dari setiap paragraf ya, yaitu kalimat pertama yang ada di setiap paragraf. Karina garis bawahi ya, nanti adik-adik tuliskan. Yang paragraf pertama adalah komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Ya. Nah, ini sudah Karina tuliskan. Kemudian paragraf kedua, ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Ya. Kemudian paragraf ketiganya, salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Ya. Nah, kemudian yang terakhir paragraf keempat, saat ini ada jaringan internet. Nah, ini dituliskan ya adik-adik sebagai kalimat utama dari setiap paragrafnya. Kemudian berikutnya tugas kita adalah ide pokok suatu bacaan. Ide pokok ya adik-adik dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Nah, ide pokok ditemukan pada kalimat utama. Jadi di kalimat-kalimat yang tadi sudah Karina tuliskan terdapat ide pokok. Ya, setelah mengumpulkan kalimat utama dari tiap paragraf, maka dapat diketahui bahwa ide pokok dari teks bacaan adalah, nah Karina menggunakan ini ya, supaya kita bisa membandingkan dengan yang ada di tulisan Karina. Nah, kalimat utama di paragraf pertama adalah komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Nah, berarti ide pokoknya adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Ya, kemudian yang paragraf kedua, ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Ya, nah ide pokoknya adalah cara penyampaian pesan dari jauh. Ya, terdapat di sini. Kemudian paragraf ketiga, kalimat utamanya adalah salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Jadi, ide pokoknya bisa kita simpulkan yaitu cara penyampaian pesan secara tertulis. Dan yang terakhir, di paragraf keempat, saat ini ada jaringan internet. Ya, nah kita bisa simpulkan bahwa manfaat jaringan internet adalah ide pokoknya. Nah, itu ya adik-adik ide pokok di masing-masing paragraf. Kemudian kita lihat di sini, tuliskan kembali kata-kata yang digarisbawahi pada kotak. Kita lihat ya yang digarisbawahi di sini adik-adik. Nah, Karina sudah masukkan di sini. Nah, yang pertama adalah ini gagasan. Kemudian setelah itu ada pesan, ya. Adik-adik lihat di sini. Kemudian ada lisan, nomor 3, nomor 4 informasi, ya. Kemudian ada kentungan. Ya, ini nomor 5 kentungan, lalu nomor 6 ada penyampaian. Kemudian ada surat yang ke-7 di sini. Kemudian ada koran yang ke-8. Lalu ada media, ini yang ke-9, dan terakhir yang ke-10 adalah internet. Ya. Nah, kita lihat tugas kita berikutnya adalah carilah arti kata tersebut dalam kamus. Nah, ini adik-adik ya. Untuk arti kata kita bisa mencari di kamus. Caranya seperti ini adik-adik. Nih, Karina berikan contoh. Misalnya gagasan. Nah, sekarang kamus itu selain yang ada dalam bentuk buku, kita juga bisa menemukannya di internet adik-adik ya. Kan sekarang kita lagi membahas komunikasi ya, yaitu ada juga internet. Nah, ini sekarang kita mau menggunakannya. Kita cari caranya, adik-adik bisa cari KBBI ya. Lalu klik enter atau search. Nah, untuk KBBI-nya yang dipakai yang ini. www.kbbi.web.id. Kita klik di sini. Nah, nanti ada tempat untuk mencari adik-adik. Nah, adik-adik tinggal masukkan gagasan. Biasanya nanti akan ada kata dasarnya. Gagasan itu kata dasarnya adalah gagas. Ya. Nah, nanti akan muncul nih di highlight atau ditandai dengan warna yang berbeda seperti ini. Di Karina warnanya oranye.
atau kuning, berarti gagasan adalah hasil pemikiran atau ide. Nih, sudah Karina tuliskan di sini. Ya, nanti adik-adik teruskan dengan masing-masing kata yang tadi sudah kita tuliskan, ada 10 ya. Caranya tadi, begitu adik-adik udah menemukan websitenya, tinggal masukkan kata yang ingin adik-adik cari. Ya, nah ini Karina sudah buatkan. Untuk pesan yaitu perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan lewat orang lain. Kemudian lisan, kata-kata yang diucapkan. Informasi yaitu pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu. Kemudian yang kelima yaitu kentungan, alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu yang dipahat. Kemudian penyampaian yaitu proses, cara, perbuatan menyampaikan. Ya, proses menyampaikan, cara menyampaikan, atau perbuatan menyampaikan. Kemudian surat, kertas dan sebagainya yang bertulis, ya, berbagai-bagai isi dan maksud, ya. Kemudian ada koran, lembaran-lembaran kertas, bertuliskan kabar atau berita dan sebagainya, terbagi dalam kolom-kolom, ya, 8 atau 9 kolom, terbit setiap hari atau secara periodik, misalnya mingguan, ya. Surat, kabar harian. Kemudian media. Media adalah alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Kemudian internet, yaitu jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Nah, ini adik-adik ya, untuk masing-masing arti. Nah, selain dari kamus, kita juga sebetulnya bisa langsung mencari saja dari website atau dari Google ya, seperti itu. Kita lanjut ya adik-adik. Kemudian setelah itu di sini buatlah kalimat menggunakan kata-kata yang digarisbawahi tadi. Ya, ada 10 kalimat kata tadi, kita mau membuat menjadi kalimat. Nah, ini sudah Karina buatkan contohnya. Yang pertama tadi gagasan ya, adik-adik. Dayu menyampaikan gagasan dalam diskusi kelompok 2. Kemudian yang kedua tadi pesan. Lani menuliskan pesan untuk Siti pada secari kertas. Yang ketiga, lisan ya. Edo menyampaikan keinginannya secara lisan. Ini terdapat kata lisannya. Yang keempat adalah informasi, yaitu informasi mengenai kegiatan pramuka dapat ditemukan pada papan pengumuman sekolah. Yang kelima, kentungan. Ya, tadi kentungan, kalimatnya contohnya, kentungan adalah alat komunikasi tradisional. Yang keenam, surat ya. Contoh kalimatnya, surat memiliki proses penyampaian yang lama. Lalu yang ketujuh adalah, yang keenam tadi penyampaian ya adik-adik. Nih, penyampaian ya yang keenam. Kalau yang ketujuh baru surat. Nih, Karina beri contoh untuk yang surat. Kalimatnya adalah Beni menulis surat untuk Edo yang sedang berkunjung keluar kota. Kemudian yang ke-8 koran. Contoh kalimatnya, koran terbit setiap hari. Lalu yang ke-9 adalah media ya. Kita lihat dulu. Ya, media ya adik-adik ya, nomor 9. Nah, contoh kalimatnya adalah saat ini terdapat banyak sekali media komunikasi. Dan yang terakhir internet, contoh kalimatnya. Internet adalah tempat di mana kita dapat menemukan berbagai informasi. Ya. Nah, seperti itu adik-adik, pembelajaran kita untuk bahasa Indonesia saat ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun dalam materi yang diberikan. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Ditunggu video berikutnya ya adik-adik. Dadah!